Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini kita memulai perjalanan rohani yang mendalam untuk menjawab sebuah pertanyaan yang menggema di hati setiap orang percaya. Apakah Anda benar-benar seorang Kristen? Saya tidak bertanya apakah Anda pergi ke gereja, memiliki Alkitab, atau menyebut diri Anda Kristen. Saya bertanya dari lubuk hati Anda, apakah Anda benar-benar milik Yesus Kristus? Alkitab memperingatkan kita bahwa tidak semua orang yang mengaku mengikuti Kristus benar-benar diselamatkan. Yesus sendiri mengucapkan kata yang sangat mengguncang dalam Matius 7:20, 1:23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari itu banyak orang akan berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, mengusir setan demi nama-Mu, dan melakukan banyak mukjizat demi nama-Mu? Lalu aku akan menyatakan kepada mereka dengan tegas, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu yang melakukan kejahatan. Biarkan kata itu meresap dalam hati Anda. Yesus berbicara tentang orang-orang yang mengira mereka adalah Kristen, orang-orang yang melakukan perbuatan agama, bahkan mukjizat atas namanya. Namun dia berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Itu adalah kenyataan yang menakutkan. Ini berarti, seseorang bisa tampak seperti Kristen di luar, mengucapkan kata yang benar, pergi ke gereja, terlibat dalam pelayanan, namun tetap tidak benar-benar milik Kristus. Itulah mengapa pembicaraan ini sangat penting. Alkitab memerintahkan kita dalam 2 Korintus 13:5. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap dalam iman? Periksalah dirimu sendiri. Itulah yang akan kita lakukan hari ini. Saya tidak di sini untuk menghakimi atau membuat Anda merasa bersalah. Saya di sini karena saya mengasihi Anda dan peduli dengan kehidupan kekal Anda. Jika ada sedikit saja kemungkinan Anda tertipu tentang keselamatan Anda, bukankah layak meluangkan beberapa saat untuk menguji iman Anda? Hari ini, kita akan menyelami 5 tanda Alkitabiah yang jelas tentang seorang Kristen sejati, bukan opini, bukan tradisi, melainkan firman Tuhan yang jelas, kuat, dan meyakinkan. Jujur saja, beberapa tanda ini mungkin menantang Anda, mungkin membuat Anda tidak nyaman, tapi itu adalah hal yang baik. Jika kita menemukan bahwa kita kurang di salah satu bidang ini, masih ada waktu untuk bertumbuh, bertobat, dan menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Yesus. Jadi, mari kita jujur, letakkan semuanya di atas meja, dan lihat apakah hidup kita benar-benar mencerminkan apa yang Alkitab katakan tentang menjadi pengikut Kristus. Apakah Anda siap? Tanda satu seorang Kristen sejati memiliki kasih yang tulus kepada Tuhan dan sesama. Tanda pertama seorang Kristen sejati adalah dasar kasih yang tulus kepada Tuhan dan kepada sesama. Yesus menjelaskan hal ini dengan sangat jelas dalam Matius 22:30, 7:39 ketika ditanya apa perintah terbesar. Dia menjawab, kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama, dan yang pertama, dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kedua perintah ini mengasihi Tuhan terlebih dahulu dan mengasihi sesama kemudian mendefinisikan esensi seorang Kristen sejati. Mengasihi Tuhan bukan hanya tentang mengatakan, saya mengasihi Tuhan, atau menyanyikan lagu-lagu pujian dengan penuh semangat di hari Minggu. Kasih sejati kepada Tuhan ditunjukkan melalui ketaatan. Yesus berkata dalam Yohanes 14:15, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dia tidak berkata, jika kamu mengasihi aku, katakan saja hal-hal baik tentang aku. Atau, jika kamu mengasihi aku, jadilah emosional saat beribadah. Dia berkata, taatilah aku. Jika kita mengaku mengasihi Yesus tetapi hidup sesuai keinginan kita, mengabaikan firman-Nya, atau terus berbuat dosa tanpa pertobatan,
kasih kita patut dipertanyakan. Pikirkan sejenak ketika Anda mengasihi seseorang, Anda peduli dengan apa yang menyenangkan mereka. Bukan, jika Anda mengasihi pasangan, orang tua, atau sahabat Anda, secara alami Anda ingin menghormati mereka dan melakukan hal-hal yang membawa sukacita bagi mereka. Sama halnya dengan Tuhan. Mengasihi Tuhan berarti menyerahkan diri pada jalannya. Bahkan ketika itu sulit, bahkan ketika itu memerlukan pengorbanan. Jadi, tanyakan pada diri Anda, apakah Anda cukup mengasihi Tuhan untuk menaatinya? Bahkan ketika itu tidak nyaman. Apakah Anda mencari kehendaknya di atas keinginan Anda sendiri? Apakah Anda mengasihinya lebih dari segala sesuatu atau siapapun dalam hidup Anda? Karena seorang Kristen sejati adalah seseorang yang kasihnya kepada Tuhan membentuk segala aspek hidupnya. Sekarang, mari kita bicara tentang mengasihi sesama. Yesus tidak hanya menyuruh kita mengasihi Tuhan. Dia memerintahkan kita untuk mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Dan sebelum Anda berpikir, itu mudah, karena Anda mengasihi keluarga dan teman-teman Anda, Yesus menaikkan standar lebih tinggi. Dalam Lukas 6:27, dia berkata, "Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada mereka yang membenci kamu, mengasihi musuh, berbuat baik kepada orang-orang yang membenci kita." Ya, itulah yang dia katakan. Kasih sejati adalah tidak mementingkan diri sendiri, penuh pengorbanan, dan pemaaf, bahkan terhadap mereka yang tidak pantas mendapatkannya, yang membuat kita kesal, yang menyakiti kita, atau yang tidak setuju dengan kita. Pikirkan Yesus di kayu salib, menanggung penderitaan yang tak terbayangkan. Namun berdoa bagi mereka yang menyalibkannya. Bapa, ampunilah mereka. Itulah kasih. Inilah ujiannya. Apakah Anda menyimpan dendam, atau Anda mengampuni seperti Kristus mengampuni Anda? Apakah Anda mengasihi hanya ketika itu menguntungkan Anda, atau Anda mengasihi meski itu memerlukan pengorbanan? Apakah Anda melayani orang lain, atau mengharapkan dilayani? Karena 1 Yohanes 4:20 berbicara dengan belak-belakan, jika seseorang berkata, "Aku mengasihi Allah," tetapi membenci saudaranya, ia adalah pendusta. Tanpa kasih, kita tidak memiliki Kristus. Jadi, mari kita periksa hati kita. Apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan dan sesama? Jika ya, itu adalah tanda iman yang hidup. Jika Anda tidak yakin, inilah saatnya meminta Tuhan untuk mengubah hati Anda. Tanda dua seorang Kristen sejati menghasilkan buah rohani. Tanda kedua adalah bahwa seorang Kristen sejati menghasilkan buah rohani. Jika Anda menanam pohon apel, Anda mengharapkan pohon itu menghasilkan apel? Bukan. Demikian pula, jika kita mengaku mengikuti Yesus, hidup kita harus menghasilkan buah rohani yang membuktikan bahwa kita miliknya. Yesus berkata dalam Matius 7:16, "Dari buahnya kamu akan mengenal mereka." Adakah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput berduri? Dengan kata lain, hidup Anda menunjukkan siapa Anda. Seorang Kristen sejati tidak hanya mengaku mengikuti Kristus, mereka menyerupai Kristus. Apa itu buah rohani? Galatia 5:20, 2:23 menjelaskan dengan jelas buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ini bukan sekadar sifat-sifat baik, ini adalah bukti bahwa Roh Kudus bekerja dalam hidup seorang percaya. Jika Anda benar-benar diselamatkan, Roh Kudus tinggal di dalam Anda. Dan seiring waktu, Dia mengubah Anda, membuat Anda lebih penuh kasih, lebih sabar, lebih baik, lebih setia, lebih seperti Yesus dan kurang seperti dunia. Mari kita jujur. Jika seseorang mengamati kata-kata, tindakan, dan pikiran Anda, akankah mereka melihat Yesus di dalam Anda, atau Anda sama seperti orang lain? Yesus berkata dalam Yohanes 15:5, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar, aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jika kita terhubung dengan Yesus, hidup kita akan berbuah.
Jika tidak, tidak akan ada apa-apa. Menghasilkan buah tidak berarti. Sempurna tidak ada dari kita yang sempurna tetapi bertumbuh. 2 Petrus 3:18 mendorong kita. Bertumbuhlah dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Seorang Kristen sejati tidak stagnan. Mereka dewasa, menjadi lebih seperti Yesus seiring waktu. Tuhan memangkas anak-anaknya, seperti yang dikatakan Yohanes 15:2, dengan menghapus hal-hal yang tidak memuliakannya, kebiasaan berdosa, hubungan yang merusak, gangguan agar kita bisa bertumbuh. Pemangkasan ini bisa menyakitkan, tetapi selalu untuk kebaikan kita. Jadi, tanyakan pada diri Anda, apakah ada bukti buah rohani dalam hidup Anda? Apakah Anda bertumbuh dalam kasih, sukacita, damai, kesabaran? Dapatkah orang lain melihat Yesus di dalam Anda? Karena seorang Kristen sejati menghasilkan buah yang baik. Yesus memperingatkan dalam Matius 7:19. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, ditebang dan dibuang ke dalam api. Itu adalah panggilan untuk bangun. Jika hidup Anda kekurangan buah, inilah saatnya mencari Tuhan dan memintanya untuk mengubah Anda. Tanda 3 seorang Kristen sejati merindukan firman Tuhan dan doa. Tanda ketiga adalah kerinduan yang mendalam akan firman Tuhan dan doa. Pikirkan tentang kelaparan fisik hasrat yang kuat dan tak terelakkan untuk makan. Kapan terakhir kali Anda merasakan kerinduan seperti itu untuk Tuhan? Seorang Kristen sejati tidak hanya percaya kepada Tuhan. Mereka merindukannya, mendambakan kehadirannya, ingin mengenalnya lebih dalam. Kita terhubung dengan Tuhan melalui firman-Nya dan doa. Yesus berkata dalam Matius 4:4, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Seperti kita membutuhkan makanan untuk bertahan hidup secara fisik, kita membutuhkan firman Tuhan untuk berkembang secara rohani. Banyak orang yang menyebut diri Kristen membiarkan Alkitab mereka berdebu. Mereka bilang mereka mengasihi Yesus, tetapi jarang meluangkan waktu untuk membaca apa yang Dia katakan. Bagaimana kita bisa mengaku mengasihi Tuhan, tetapi mengabaikan firman-Nya? Bayangkan Anda menerima surat dari seseorang yang sangat Anda kasihi, tetapi Anda membuangnya tanpa membukanya. Itu hila, bukan? Namun itulah yang kita lakukan ketika kita mengabaikan Alkitab. Mazmur 119 menyatakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Tanpa firman Tuhan, kita berjalan dalam kegelapan. Seorang Kristen sejati tidak melihat Alkitab sebagai kewajiban, tetapi sebagai kehidupan, makanan. Suara Tuhan yang berbicara kepada mereka. Doa sama pentingnya. Ini bukan hanya mengulang kata-kata yang dihafal atau mengucap syukur. Sebelum makan ini adalah percakapan intim dengan Tuhan. Jika Anda mengasihi seseorang, Anda berbicara dengan mereka secara teratur, bukan hanya ketika Anda membutuhkan sesuatu. 1 Tesalonika 4:17 memerintahkan, berdoalah tanpa henti. Ini tidak berarti berlutut sepanjang hari, tetapi menjaga hati Anda tetap terhubung dengan Tuhan, berbicara dengannya, mensyariniya, bergantung padanya setiap hari. Seorang Kristen sejati bergantung pada doa, karena mereka tahu mereka tidak bisa menjalani hidup tanpa Tuhan. Uji diri Anda. Apakah Anda merindukan firman Tuhan? Atau Anda hanya membuka Alkitab karena rasa bersalah? Apakah Anda meluangkan waktu untuk berdoa? Atau Anda memprioritaskan gangguan dan hiburan? Tidak ada yang sempurna. Tetapi seorang Kristen sejati memiliki hati yang merindukan Tuhan. Jika Anda menyadari hari ini bahwa kerinduan Anda akan Tuhan lemah, jangan putus asa. Mulailah memberi makan roh Anda. Semakin Anda mensyariniya, semakin besar kerinduan Anda akan Dia. Tanda 4 seorang Kristen sejati. Bertahan dalam ujian dengan iman. Tanda keempat adalah bahwa seorang Kristen sejati bertahan dalam ujian dengan iman. Mari kita jujur, hidup bisa sulit. Kita semua mengalami masa-masa penuh rasa sakit, kehilangan, kekecewaan, dan kebingungan. Menjadi Kristen tidak berarti hidup akan mudah. Yesus berkata dalam Yohanes 16:33, dalam dunia ini,
kamu akan mengalami kesusahan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Dia tidak berkata, Anda mungkin mengalami kesusahan. Dia berkata, Anda akan mengalami kesusahan. Pertanyaannya bukan apakah ujian akan datang, tetapi bagaimana Anda akan merespons ketika mereka datang. Beberapa orang percaya bahwa mengikuti Yesus berarti hidup bebas dari masalah. Itu adalah kesalahan. 2 Timotius 3:12 berkata, semua orang yang ingin hidup saleh dalam Kristus Yesus akan menderita penganiayaan. Iman sejati terbukti dalam kesulitan. Para murid pertama ditangkap, dipukuli, bahkan dibunuh karena iman mereka. Tetapi mereka tidak menyerah. Iman mereka nyata, teruji dalam api. Yakobus 1:2-3 mendorong kita. Anggaplah sebagai kebahagiaan, saudara-saudaraku, ketika kamu menghadapi berbagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Kebahagiaan dalam penderitaan terdengar radikal, tetapi Tuhan menggunakan ujian untuk membentuk kita, menguatkan kita, dan membuat kita lebih mirip dengan Yesus. Pikirkan tentang Ayub, yang kehilangan segalanya, namun tetap menyembah Tuhan, atau Paulus, yang memuji Tuhan dari penjara, atau Sadrah, Mesah, dan Abednego, yang dilemparkan ke perapian yang menyala, tetapi menolak untuk tunduk. Seorang Kristen sejati tidak lari dari Tuhan ketika hidup menjadi sulit, mereka lari kepadanya. Jadi, tanyakan pada diri Anda, ketika hidup menjadi sulit, apakah Anda menyalahkan Tuhan atau mempercayainya? Apakah Anda mencari kenyamanan dalam dosa atau memperdalam iman Anda? Apakah Anda menjadi pahit atau menyerah dan berkata, Tuhan, aku percaya padamu, meskipun aku tidak mengerti. Iman sejati terungkap dalam badai. Jika Anda sedang melalui ujian saat ini, kuatkan hati, Tuhan tidak meninggalkan Anda. Dia menggunakan musim ini untuk menguatkan iman Anda dan menarik Anda lebih dekat kepadanya. Tanda 5 seorang Kristen sejati berhasrat untuk membagikan Injil. Tanda terakhir adalah hasrat yang membara untuk membagikan Injil. Jika Anda menemukan obat untuk penyakit mematikan, apakah Anda akan menyimpannya untuk diri sendiri? Tentu tidak. Anda akan membagikannya untuk menyelamatkan nyawa. Injil adalah obat untuk dosa dan kunci menuju kehidupan kekal. Jika kita benar-benar percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan, bagaimana kita bisa diam? Yesus memberi kita misi yang jelas dalam Matius 28:19-20. Amanat agung, pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku, baptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka untuk menaati segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini bukan saran, ini adalah perintah. Beberapa orang berpikir bahwa membagikan Injil hanya untuk pendeta atau misionaris. Tidak benar. Yesus berkata, pergilah kepada setiap orang percaya. Ya, membagikan iman bisa menakutkan, takut ditolak. Takut dianggap aneh, takut tidak tahu apa yang harus dikatakan. Tetapi ini bukan tentang kita, ini tentang jiwa-jiwa manusia. Roma 10:14 bertanya, bagaimana mereka akan percaya kepada Dia yang belum mereka dengar? Dan bagaimana mereka akan mendengar tanpa pemberita? Tuhan ingin menggunakan Anda untuk membagikan kasih-Nya. Tanyakan pada diri Anda, kapan terakhir kali Anda memberitahu seseorang tentang Yesus? Apakah Anda berdoa untuk orang-orang yang belum diselamatkan dalam hidup Anda? Apakah Anda peduli di mana orang-orang akan menghabiskan kekekalan mereka? Seorang Kristen sejati hidup dengan misi membuat Yesus dikenal. Jika membagikan iman Anda terasa menakutkan, berdoalah untuk keberanian. Kisah Para Rasul 1:8 menjanjikan, kamu akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Mulailah dengan sederhana, bagikan kesaksian Anda. Ceritakan apa yang telah Yesus lakukan dalam hidup Anda. Karena dunia ini sementara, tetapi kekekalan adalah selamanya. Dan tujuan seorang Kristen sejati adalah membawa sebanyak mungkin orang kepada Yesus. Kesimpulan, di mana posisi Anda? Mari kita jujur, di mana posisi Anda dengan Tuhan?
Ini bukan tentang berapa lama Anda pergi ke gereja, atau seberapa banyak Anda tahu tentang Alkitab ini tentang kondisi hati Anda. Apakah Anda benar-benar mengikuti Yesus? Atau Anda hanya memakai label Kristen tanpa hubungan sejati dengannya? Ini bukan tentang rasa bersalah atau penghukuman, ini tentang kebenaran. Tuhan tidak mencari orang yang sempurna, Dia mencari hati yang menyerah. Anugerah-Nya tersedia untuk Anda saat ini. Mungkin Anda menyadari bahwa kasih Anda kepada Tuhan telah memudar, atau Anda hidup ganda, mengaku percaya kepada Yesus, tetapi tidak benar mengikutinya. Mungkin gangguan, dosa, atau ketakutan telah menghalangi Anda untuk menyerahkan hidup Anda sepenuhnya kepadanya. Tetapi inilah kabar baiknya. Belum terlambat. Yesus memanggil Anda hari ini, mengulurkan tangannya, berkata, "Datanglah kepadaku." Apa yang menghentikan Anda? Jika Anda perlu kembali menyerahkan hidup Anda kepada Kristus, lakukan sekarang. Jika Anda belum pernah benar-benar memberikan hati Anda kepada Yesus, inilah saatnya. Roma 10:9 berkata, "Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, kamu akan diselamatkan." Keselamatan itu sederhana, berpaling dari dosa, serahkan diri kepada Yesus, dan katakan, "Tuhan, aku membutuhkan-Mu, jadikan aku baru." Jika Anda siap, berdoalah bersama saya. Tuhan Yesus, aku tahu bahwa aku adalah orang berdosa, dan aku membutuhkan-Mu. Aku berpaling dari hidup lamaku, dan menyerahkan diri sepenuhnya kepadamu. Aku percaya Engkau mati untukku dan bangkit kembali. Jadilah Tuhan dan Juru Selamatku. Ubah aku, penuhi aku dengan Roh-Mu, dan bantu aku mengikuti-Mu setiap hari. Dalam nama Yesus, amin. Jika Anda baru saya berdoa doa itu, selamat datang di keluarga Tuhan. Jika Anda sudah percaya, biarkan ini menjadi panggilan untuk bangun. Iman Anda bukan sekadar kepercayaan, itu adalah cara hidup. Yesus akan segera kembali. Waktunya singkat. Jangan hanya menjadi Kristen dalam nama, hiduplah sebagai Kristen. Teruslah mencari Dia, bertumbuh dalam iman, dan pancarkan terangnya di dunia ini. Tidak ada yang lebih penting daripada benar-benar mengenal Yesus. Tuhan memberkati Anda, dan sampai jumpa di video berikutnya.